Saudara mahasiswa Papua di Manado, Sulawesi Utara menggelar unjuk rasa menolak rencana pertambangan nikel di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Utara Selasa siang kemarin. Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua Sulut ini membawa sejumlah poster seruan untuk mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat karena hanya menguntungkan sejumlah pihak dan menyusahkan masyarakat Papua. Mereka meminta pemerintah daerah Sulut untuk meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Usai menyuarakan aspirasi, mahasiswa Papua bubar dengan tertib. Menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa segera cabut itu suara dari kami mahasiswa dan juga bersama dengan masyarakat. Dan kemudian isu yang kedua adalah segera cabut kembali perusahaan-perusahaan asing yang sedang beroperasi di seluruh tanah Papua, lebih khususnya di Kabupaten Intan Jaya di perusahaan besar yaitu PT Blok Wabu. Dan kami juga tegas kepada pemerintah Indonesia segera membatalkan segala bentuk perencanaan investasi ilegal yang sedang beroperasi di seluruh tanah Papua. Untuk kita buka ruang demokrasi dan mendengar aspirasi mereka, kami duduk bersama-sama dengan mereka. Hampir 1 jam kita duduk, kita dengarkan banyak aspirasi terutama tentang pertambangan di Raja Ampat dan beberapa eksploitasi di sana. Dan ini juga sejalan dengan apa yang jadi arahan Pak Gubernur bahwa untuk tambang-tambang juga di Provinsi Sulawesi Utara yang izinnya sudah lewat akan dipertimbangkan dan tidak diperpanjang lagi. Jadi sama pemikirannya. Aliansi Masyarakat Raja Ampat dan mahasiswa serta pendeta gelar aksi demo tolak tambang nikel di Raja Ampat. Masa aksi minta semua izin tambang dicabut, saudara. Aksi tolak aktivitas tambang di Raja Ampat digelar di beberapa daerah. Selain mahasiswa, masa yang tergabung dalam solidaritas untuk Raja Ampat menggelar unjuk rasa tolak tambang nikel di Raja Ampat di Taman Sorong City, Papua Barat. Masa yang bergerak menuju kantor Gubernur Papua Barat Daya menyuarakan penolakan keras terhadap eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel di Pulau Batang Pele, Pulau Manyaifun, Pulau Kawe yang semuanya berada di kawasan Raja Ampat. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berjanji akan menindaklanjuti laporan massa dan memprioritaskan Raja Ampat sebagai kawasan wisata. Minggu lalu ya, ketemu dengan Menteri Pariwisata. Pernyataan saya itu tegas bahwa rakyat Papua, kita khususnya Papua Barat Daya, ingin Raja Ampat itu yang hari ini kita saksikan akan tetap ada seperti itu sampai yang dunia ini kiamat. Sementara itu terkait dengan pencabutan izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Gatot Haribowo menyatakan akan tetap mengawal kebijakan pemerintah soal perizinan yang sudah dicabut. Kapolda Papua Barat Daya juga memastikan situasi pariwisata di Kabupaten Raja Ampat saat ini berjalan normal dan lancar. Hingga kini patroli masih terus dilakukan. Satu sesi menindaklanjuti memfollow up apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang sementara mau mengajukan izin ini masih didalami dan seperti disampaikan juga oleh Bapak Menteri kemarin ada beberapa hal yang mungkin harus ditinjau ulang. Jadi untuk yang masih beroperasi yang diizinkan oleh pemerintah pusat baru ketika. Namun di lapangan tentunya ini kan harus kita sikapi kembali karena memang situasi ini yang saat ini kita berencana bersama-sama dengan Bapak Gubernur dan teman-teman Kopinda untuk mengecek lapangan. Sepertinya ada beberapa masyarakat setempat yang kurang senang dengan kebijakan tersebut. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Flora Batlayeri di Sorong, Papua Barat Daya. Selamat siang Flora, apa aksi nyata yang sudah dilakukan pihak kepolisian dalam mengawal kebijakan soal izin tambang nikel di Raja Ampat? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, Polda Papua Barat Daya siap untuk melakukan pengamanan di sejumlah pulau yang sudah dicabut izinnya oleh pemerintah pusat. Polda Papua Barat
juga memastikan kondisi keamanan di Raja Ampat hingga saat ini masih terkendali. Kawasan wisata yang dilalui oleh wisatawan juga hingga saat ini masih aman. Aktivitas pariwisata juga berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, Polda Papua Barat Daya melalui Polres Raja Ampat akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan aspirasi dari masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat dari aktivitas tambangan ini pun juga akan diberikan pemahaman. Bella. Flora, lalu bagaimana rencana kedatangan Menteri LH, Gubernur Papua, dan otoritas lainnya ke Pulau Gak besok? Apa yang akan didalami? Iya, Bella dan juga saudara, sesuai dengan rencana, hari ini pemerintah daerah setempat akan berkunjung ke Kabupaten Raja Ampat, khususnya ke Pulau Batang Pele, Kawei, Mayapun, dan Manarun. Namun, rencana ini ditunda kembali akibat masalah situasi keamanan. Pasca pemerintah pusat mengumumkan dicabutnya izin pertambangan pada 4 perusahaan tersebut. Langkah selanjutnya dari pemerintah daerah setempat akan melakukan rapat kembali bersama sejumlah instansi dan juga masyarakat adat sebelum melakukan kunjungan ke pulau-pulau tersebut. Pemerintah daerah juga akan melakukan pendekatan bersama masyarakat yang terdampak dari pencabutan izin pertambangan oleh pemerintah pusat. Rencananya juga Menteri Lingkungan Hidup akan melakukan kunjungan ke Raja Ampat. Namun kami hingga saat ini masih terus mengupdate informasi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup di Raja Ampat nanti, Bella. Flora, lalu di Pulau Gak sendiri seperti apa situasinya di sana? Apakah masih ada kegiatan kah atau mungkin karyawan-karyawannya seperti apa di sana? Ya, Bella dan juga saudara, hingga saat ini memang aktivitas pertambangan di Pulau Gak sendiri masih belum dapat dilakukan, mengingat pihak perusahaan masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait apakah usaha tersebut akan dilanjutkan atau seperti apa. Begitu, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Flora Batlayeri, langsung dari Sorong, Papua Barat Daya. Selamat bertugas kembali. Saudara, pemerintah tengah mendalami potensi pelanggaran pidana dari 4 perusahaan tambang di Raja Ampat yang izin usahanya dicabut. Menteri Lingkungan Hidup bilang Presiden Prabowo Subianto memerintahkan adanya perbaikan tata kelola tambang di tanah air. Keempat perusahaan itu berpotensi mendapat sanksi administrasi, sengketa lingkungan hidup, atau bahkan gugatan pidana. Kita melakukan pendalaman pengawasan. Dari pengawasan itu kita akan menentukan langkah-langkah lebih lanjut. Memang ada 3 pendekatan utama, mulai sanksi administrasi paksaan pemerintah, kemudian sengketa lingkungan hidup, dan gugatan pidana. Ada yang memang ada potensi ke sana, karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar norma. Ini ada potensi pidana terkait dengan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan. Intinya kegiatan yang telah dilakukan wajib melakukan pemulihan di sana, tidak berarti dicabut kemudian selesai. Nah, pengawalannya, pemulihannya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama teman-teman SDM. Sementara itu, saudara, warga Pulau Gak bilang tidak merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan di Pulau Gak. Namun mereka berharap aktivitas pertambangan di Pulau Gak tidak merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat. Pendapat Bapak tentang kehadiran tambang nikel yang ada di Pulau Gak ini? Ya, kalau untuk khususnya kami nelayan ya cukup membantu juga. Terkadang dari PT Gak Nikel juga memberikan kami alat tangkap, kemudian mereka juga memberikan kita mengambil kita punya hasil tangkapan juga diambil langsung oleh PT Gak Nikel. Jadi kita tidak perlu pergi jual-jual di terlalu jauh lagi sampai ke kabupaten dengan jarak yang terlalu jauh. Banyak yang takut, Pak, katanya warga lokal yang ada di sini bisa terdampak sama aktivitas nikel. Apakah teman-teman nelayan juga merasakan itu atau tidak? Oh, kalau sampai dengan saat ini tidak. Kita aman-aman saja. Oh, tidak terganggu karena saya nih sebelum lahir itu perusahaan sudah ada di Pulau Gak sampai sekarang. Semua kehidupan masyarakat di sini karena dia membantu dari masalah pendidikan, semuanya tuh tergantung dengan perusahaan. Enggak lah. Ya, terima kasih. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah izin usaha 4 tambang nikel yang baru saja dicabut pemerintah diterbitkan di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Menurutnya, izin-izin usaha yang dikeluarkan terhadap 4 tambang nikel itu sudah diterbitkan jauh sebelum Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Izin usaha 4 tambang nikel yang dicabut diterbitkan pada tahun 2004 dan 2006 ketika rezim Undang-Undang Perizinan Daerah. 4 tambang nikel yang dimaksud adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Nurham. Sementara, satu perusahaan tambang lainnya yaitu PT GAK tidak dicabut izinnya dengan alasan prosedur penambangan yang dilakukan PT GAK sudah bagus. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang, pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP sebagai upaya penerbitan kawasan berbasis sumber daya alam sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Kementerian SDM, KLHK, dan Kementerian Kehutanan soal kawasan tambang di kawasan Raja Ampat. Kementerian Pariwisata juga telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun Master Plan Terpadu Raja Ampat. Kami juga telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun Master Plan Terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, sosio-cultural, dan skala ekonomi. Mari kita jadikan Raja Ampat bukan sekedar tempat indah yang dikunjungi, tetapi simbol komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan. Sebelumnya, aktivis adat dan lingkungan di Papua Barat Daya menantang pemerintah agar menutup izin secara penuh. Menurut mereka, kehadiran usaha penambangan tidak pernah melibatkan masyarakat adat. Selain itu, daya rusak tambang terhadap alam Papua dinilai sangat parah. Kalau bisa tutup untuk selamanya, apa salahnya? Oke. Karena tadi masyarakat adat juga belum duduk kumpul sama-sama untuk bicara hak-haknya. Ya. Bahkan hak-hak ini selalu terabaikan di pemerintah, saling tuduh lepas kewenangan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini bukan baru terjadi hari ini, sudah bertahun-tahun lamanya masyarakat adat di Raja Ampat ini tidak terlibat untuk bicara haknya. Ini Tuhan kasih mereka tanah air untuk mereka tinggal di situ, semua mereka punya, tapi kemudian mereka dalam proses eksplorasi ini mereka tidak banyak terlibat dan kemudian mereka mendapat bencana, dan kita tahu tambang ini merusak, daya rusaknya luar biasa, sehingga kalau bisa bukan hanya sekedar sementara tetapi evaluasi total, tutup total begitu. Lalu meski izinnya tidak dicabut, Menteri SDM Bahlila Hadalia menegaskan pemerintah akan tetap mengawasi kegiatan tambang PT GAK Nikel sebagai bagian dari aset negara. Tim Liputan, Kompas TV.